I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Mutia Afifa dengan NPM A1A022056. Kali ini kita bakal lanjutin materi tentang manajemen pendidikan yang sebelumnya sempat kita bahas ya. Yaitu bab selanjutnya adalah bab 8, yaitu manajemen pendidikan dan peserta didik. Pertama kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian manajemen pendidik adalah kegiatan merencanakan, mengelola, mengorganisasikan, dan mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Manajemen pendidik melibatkan proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, latihan atau pengembangan, dan pemberhentian pendidik sebagai tenaga kependidikan. Bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai kedewasaan dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan individu yang mandiri. Tujuan manajemen pendidik adalah mencapai tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan secara efektif sesuai dengan harapan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik meliputi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas-tugas pendidik juga mencakup aspek profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sebagai guru, tugasnya adalah mengembangkan potensi profesional sendiri, mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing siswa. Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab dalam membina hubungan kemanusiaan di sekolah dan berperan dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab. Kewajiban pendidik mencakup menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mereka juga memiliki komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Hak pendidik meliputi hak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir yang sesuai dengan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, serta kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peran pendidik. Peran pendidik terdiri dari 13. Yang pertama sebagai pendidik. Guru menjadi teladan dan panutan bagi peserta didik. Mereka harus memiliki kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Guru yang bertanggung jawab memahami dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku serta menjaga disiplin. Yang kedua sebagai pengajar. Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Mereka merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik aktif belajar dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, pembimbing. Guru mendampingi dan memberikan arahan pada peserta didik dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Mereka juga memberikan pembinaan dalam kecakapan hidup seperti akademik, vokasional, sosial, dan spiritual. Yang keempat sebagai pelatih. Guru memberikan pelatihan dengan memperhatikan kompetensi yang ingin dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan siswa. Mereka menekankan pentingnya siswa dapat melakukan dan menguasai keterampilan secara mandiri. Yang kelima, sebagai penasehat. Guru berperan sebagai penasehat, tidak hanya terhadap siswa, tetapi juga orang tua. Mereka memberikan konseling sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Lalu yang keenam, model dan teladan. Guru menjadi contoh yang dijadikan teladan. Mereka harus memiliki sifat positif seperti tanggung jawab dan berusaha mengurangi sifat dan perilaku negatif. Lalu yang ketujuh, yaitu korektor. Guru menilai dan mengoreksi sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa. Mereka membedakan nilai baik dan buruk,
serta membantu siswa memahami perbedaan nilai kehidupan. Lalu yang kedelapan adalah organisator. Guru mengelola kegiatan akademik, program pembelajaran, tata tertib sekolah, dan kalender akademik untuk mencapai efektivitas dan efisiensi belajar siswa. Yang kesembilan sebagai motivator. Guru mendorong siswa agar bergairah dan aktif dalam belajar. Mereka menganalisis motif-motif yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dan memberikan motivasi sesuai kebutuhan siswa. Yang ke-10, guru sebagai fasilitator. Guru menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar siswa, baik fisik maupun non-fisik. Mereka memfasilitasi siswa agar dapat mengalami kegiatan dan pengalaman belajar serta memperoleh keterampilan hidup. Yang ke-11 sebagai pengelola kelas. Guru mengelola kelas dengan baik, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Lalu yang ke-12 sebagai mediator. Guru berperan sebagai penengah dalam proses belajar siswa. Mereka menghubungkan siswa dengan barang ajar, sumber belajar, dan siswa lain dalam interaksi pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu evaluator. Guru menjadi evaluator yang baik dan objektif. Mereka menilai bukan hanya hasil, tetapi juga proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pribadi siswa dan mengukur keberhasilan interaksi pembelajaran. Keseluruhan peran ini memberikan kontribusi dalam menciptakan atmosfer pendidikan yang bermakna dan efektif. Selanjutnya, penguasaan kompetensi pendidik. Pendekatan CBTE atau Competency Based Teacher Education telah menjelaskan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, seperti yang dijabarkan oleh Supardi pada 2013 dan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005. Berikut adalah ringkasan kompetensi-kompetensi tersebut. Saya sebutkan ya. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yaitu terdiri dari yang pertama menguasai bahan pelajaran, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidik, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memberikan prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Yang kedua adalah penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional, yaitu terdiri dari kompetensi pedagogik. Yang pertama, kemampuan guru dalam pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. Lalu kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Lalu kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional, kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis. Kemampuan didaktis, metodik psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan evaluasi hasil belajar. Kompetensi-kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh seorang pendidik untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksinya yaitu adalah orang yang rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana pekerjaan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan dilakukan dengan profesional. Selanjutnya cara dan metode seleksi. Yang pertama, saat menggunakan seleksi persyaratan administrasi, lalu seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Yang ketiga, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi saat ini dan di masa depan berdasarkan perencanaan sumber daya manusia dan analisis pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan jumlah calon pelamar dengan biaya minimum.
Lalu yang ketiga, menurunkan jumlah pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai atau underqualified, yang terlalu berlebihan atau overqualified. Yang keempat, mengurangi kemungkinan calon pelamar yang akan meninggalkan sekolah setelah direkrut dan diseleksi. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab organisasi terkait persetujuan program dan kewajiban hukum serta sosial. Lalu yang keenam, mengidentifikasi dan mempersiapkan calon pegawai potensial yang sesuai. Yang ketujuh, untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan individu. Yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas teknik dan variasi dalam mencari calon pelamar. Rekrutmen dan seleksi yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa guru dan staf yang dipilih memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen peserta didik adalah pengorganisasian dan pengelolaan semua kegiatan yang terkait dengan peserta didik, mulai dari penerimaan hingga kelulusan mereka dari lembaga pendidikan. Peserta didik adalah individu yang aktif dalam pengembangan potensi diri melalui proses pendidikan pada tingkat dan jalur tertentu. Mereka menerima pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta merasa puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Manajemen peserta didik melibatkan pengaturan, pengawasan, dan pemberian layanan kepada siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini mencakup kegiatan seperti pengenalan, pendaftaran, serta pelayanan individu yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara keseluruhan, termasuk kemampuan minat dan kebutuhan mereka, hingga mencapai kematangan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik melibatkan perencanaan dan pengorganisasian berbagai aktivitas yang terkait dengan peserta didik, mulai dari saat mereka masuk hingga saat mereka meninggalkan madrasah atau sekolah. Tujuan utama manajemen peserta didik adalah memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman pendidikan yang baik, mendukung perkembangan mereka, dan memenuhi kebutuhan individu serta keberhasilan mereka dalam belajar. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmenri pada 2012 meliputi yang pertama, ada forecasting, yaitu membuat perkiraan ke depan dengan mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi pendidikan. Ini melibatkan dimensi waktu, yaitu melibatkan masa lalu, situasi saat ini, dan masa depan. Yang kedua, objektif, yaitu merumuskan tujuan perencanaan. Tujuan harus jelas agar semua kegiatan yang dilakukan dapat mengarah pada tujuan yang sama atau sejalan. Yang ketiga, polis, yaitu mengidentifikasi berbagai jenis kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kebijakan ini mengarah pada keputusan tentang kegiatan yang dilakukan. Lalu yang keempat, ada programming, yaitu memilih kegiatan yang telah dirumuskan dalam langkah kebijakan. Kegiatan yang diidentifikasi perlu diseleksi untuk menemukan solusi yang tepat. Yang kelima, prosedur, yaitu merumuskan langkah-langkah secara berurutan. Prosedur mengembangkan urutan kegiatan yang telah dipilih dalam langkah programming, menentukan prioritas dan urutan pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, ada schedule, yaitu penjadwalan kegiatan yang telah diprioritaskan sesuai dengan langkah-langkah programming. Jadwal harus dibuat agar pelaksanaan kegiatan menjadi konkret dan terencana. Yang ketujuh, budgeting, yaitu menentukan anggaran atau sumber daya finansial yang diperlukan. Ini melibatkan alokasi anggaran dan penentuan sumber dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dengan mengikuti langkah-langkah perencanaan peserta didik ini, lembaga pendidikan dapat mengatur dan mengelola kegiatan terkait dengan peserta didik secara terstruktur dan efektif. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan penerimaan peserta didik baru adalah kebijakan operasional yang mengatur tentang jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan jumlah peserta didik didasarkan pada faktor-faktor kondisional yang ada di sekolah. Faktor-faktor ini meliputi kapasitas ruang kelas baru, kriteria penerimaan siswa, ketersediaan anggaran, fasilitas, dan sarana yang tersedia, tenaga pendidik, jumlah siswa yang naik kelas, dan faktor-faktor lainnya.
Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru dapat menggunakan dua macam sistem, yaitu sistem pertama adalah sistem promosi, di mana penerimaan peserta didik baru dilakukan tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah akan diterima secara langsung. Sistem ini biasanya diterapkan pada sekolah yang jumlah pendaftarannya kurang dari jatah atau kapasitas yang ditentukan. Yang kedua ada sistem seleksi yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama seleksi berdasarkan daftar nilai atau DANEM, di mana penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan peringkat nilai yang diperoleh dari sekolah sebelumnya. Yang kedua seleksi berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK, di mana peserta didik dipilih berdasarkan penilaian terhadap bakat, minat, dan kemampuan khusus yang relevan dengan program studi yang ditawarkan oleh sekolah. Dan yang terakhir, seleksi berdasarkan tes masuk, di mana peserta didik baru akan mengikuti tes yang mencakup berbagai bidang pengetahuan dan kemampuan untuk menentukan kelayakan mereka diterima di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria penerimaan peserta didik baru dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kriteria acuan patokan atau standar kriteria reference, di mana penerimaan peserta didik baru didasarkan pada patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya oleh sekolah. Calon peserta didik baru yang memenuhi patokan tersebut akan diterima, sedangkan yang tidak memenuhi akan ditolak. Yang kedua, kriteria acuan norma atau norm kriteria reference, yaitu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada prestasi keseluruhan peserta didik yang mengikuti seleksi. Sekolah menetapkan kriteria penerimaan peserta didik berdasarkan prestasi keseluruhan calon peserta didik baru. Lalu yang terakhir, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah, di mana sekolah menentukan terlebih dahulu jumlah daya tampung atau kapasitas penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan kapasitas tersebut, calon peserta didik yang diterima akan ditentukan. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik baru. Prosedur perekrutan peserta didik baru dapat melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk dengan kepala sekolah sebagai ketua umum dan beranggotakan staf sekolah yang relevan. Panitia ini bertanggung jawab untuk melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah memimpin rapat yang membahas ketentuan penerimaan peserta didik baru. Keputusan dan hasil rapat dicatat dalam buku notulen rapat sebagai referensi dalam membuat keputusan sekolah. Lalu yang ketiga, pembuatan dan pengumuman. Pengumuman penerimaan peserta didik baru dibuat berisi informasi singkat tentang sekolah, persyaratan pendaftaran, cara pendaftaran, waktu dan tempat, biaya pendaftaran, serta waktu seleksi. Pengumuman ini dipasang pada tempat strategis agar calon peserta didik baru dapat melihatnya. Lalu yang keempat, pendaftaran. Sekolah menyediakan loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran. Calon peserta didik baru diinformasikan tentang waktu pengambilan formulir, cara pengisian formulir, dan batas waktu pengembalian formulir. Yang kelima, seleksi. Proses seleksi peserta didik baru dapat menggunakan berbagai metode, seperti penilaian raport, sistem PMKD, PMDK, atau tes masuk. Lalu yang keenam ada rapat penentuan peserta didik yang diterima. Sekolah menentukan peserta didik yang diterima berdasarkan ranking nilai atau hasil seleksi yang digunakan. Faktor daya tampung kelas juga menjadi pertimbangan. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Pengumuman peserta didik yang diterima dapat dilakukan dengan sistem terbuka atau ditempelkan di papan pengumuman atau sistem tertutup melalui surat. Lalu kedelapan, pendaftaran ulang. Peserta didik yang diterima harus melakukan pendaftaran ulang dalam waktu yang ditentukan sebagai bukti keseriusan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Jika peserta didik yang diterima tidak mendaftar ulang, maka peserta didik cadangan yang akan mengisi tempat yang kosong. Setiap sekolah mungkin memiliki beberapa variasi dalam prosedur ini, namun intinya adalah untuk mengatur proses penerimaan peserta didik baru secara sistematis dan adil.
kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan situasi dan kondisi sekolah kepada peserta didik. Hal ini mencakup lingkungan fisik dan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi fasilitas dan perlengkapan sekolah, sedangkan lingkungan sosial melibatkan interaksi dengan kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, dan peraturan sekolah. Tujuan dari orientasi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu peserta didik untuk lebih mengenal diri sendiri di lingkungan baru. Yang kedua, mengenalkan peserta didik dengan lingkungan fisik dan sosial sekolah. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik secara fisik dan mental untuk menghadapi lingkungan sekolah yang baru. Yang keempat, mengajarkan peserta didik untuk memahami dan mematuhi peraturan sekolah. Fungsi dari orientasi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan diri dalam konteks lingkungan sosial serta sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, orientasi membantu mereka dalam memberikan layanan yang dibutuhkan peserta didik baru. Yang ketiga, bagi peserta didik senior, orientasi memungkinkan mereka untuk lebih memahami peserta didik penerus mereka di sekolah. Orientasi peserta didik memiliki peran penting dalam memperkenalkan peserta didik dengan lingkungan sekolah, mendorong adaptasi yang baik dan memfasilitasi interaksi